Seorang wanita Australia yang cantik dan sukses datang ke pelosok Jawa Tengah hanya untuk mencari ketenangan. Tapi siapa sangka, hatinya malah terpaut pada seorang pemuda desa yang hidupnya jauh dari kemewahan. Bukan harta, bukan status, tapi ketulusan dan kejujuran sang pemuda yang meluluhkan hatinya. Inilah kisah nyata yang akan mengaduk emosi dan membuatmu percaya. Cinta sejati tak pernah memandang latar belakang. Kalau kisah ini bikin hatimu hangat dan mata berkaca-kaca, jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, dan ikuti terus kisah-kisah inspiratif dari sudut Indonesia yang mungkin belum pernah kamu dengar. Siapa tahu, cinta seperti ini bisa datang ke hidupmu juga. Dari luar, hidup Emily terlihat sempurna. Ia adalah seorang arsitek lanskap ternama di Sydney, Australia. Di usianya yang baru menginjak 29 tahun, ia telah menorehkan banyak prestasi, mendapatkan penghargaan internasional, dan menjadi pembicara di berbagai forum arsitektur. Namun, di balik layar kehidupannya yang glamor, tersimpan sesuatu yang tidak diketahui siapapun, keletihan jiwa. Setiap hari dipenuhi presentasi, jadwal ketat, tekanan klien, dan ekspektasi tinggi dari lingkungan sosialnya. Ia tinggal di apartemen mewah lantai 28. Tapi setiap malam ia tidur dalam sunyi. Bukan karena tak ada teman atau kekasih, tapi karena ia merasa kehilangan arah, seolah semua yang ia kejar selama ini hanyalah pencitraan, bukan kebahagiaan. Suatu malam, setelah menyelesaikan proyek besar untuk taman kota di pusat Sydney, Emily duduk sendiri di balkon apartemennya. Ia menatap langit malam, memikirkan bagaimana hidupnya terasa hampa. Lalu, tanpa berpikir panjang, ia membuka laptop dan mencari tempat terpencil di Indonesia, negara yang pernah ia kunjungi saat kecil bersama orang tuanya. Pilihan jatuh pada sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Tak terkenal, tak punya resor mewah. Justru itu yang menarik bagi Emily. Ia ingin keluar dari dunia kaca yang membelenggunya. Ia ingin menyentuh tanah, merasakan hujan, bercengkerama dengan orang-orang yang hidupnya tak berputar di layar komputer. Liburan ini bukan sekadar wisata. Ini adalah pelarian. Atau lebih tepatnya, pencarian akan sesuatu yang selama ini hilang dari hatinya. Ia memesan tiket penerbangan ke Yogyakarta. Dan dari sana ia akan dijemput oleh relawan lokal menuju desa yang bahkan belum ada di peta digital secara jelas. Dengan satu koper, satu kamera, dan satu hati yang ingin disembuhkan, Emily memulai perjalanan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Begitu pesawat mendarat di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta, Emily langsung disambut udara yang berbeda, lebih lembab, lebih hangat, dan entah mengapa terasa lebih jujur. Ia dijemput oleh seorang relawan lokal bernama Pak Gito, pria parubaya yang dengan senyum ramah menawarkan sebotol air mineral dan kalimat sambutan yang terbata-bata dalam bahasa Inggris. Perjalanan dari kota menuju desa memakan waktu lebih dari 3 jam dengan mobil bak terbuka. Jalanan semakin kecil, bergelombang, dan perlahan mulai dikelilingi sawah luas, perbukitan, serta aroma rumput basah yang menusuk hidung. Emily duduk di belakang, membiarkan angin menyibak rambutnya. Ia tidak menggunakan ponsel, tidak membuka laptop. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa tidak perlu terburu-buru. Desa itu bernama Karangwuluh, tersembunyi di lereng Gunung Merbabu. Tidak ada sinyal kuat, apalagi wifi. Tapi ada sesuatu yang sangat langka di kota, keheningan yang hidup. Anak-anak kecil bermain di jalanan tanah dengan ban bekas dan layangan plastik. Nenek-nenek duduk di teras rumah sambil merajut, menyapa setiap orang yang lewat dengan senyum dan anggukan sopan. Homestay tempat Emily menginap bukan hotel dengan AC dan air panas. Itu adalah rumah kayu panggung milik keluarga Pak Gito, dengan kamar tamu sederhana, kelambu di atas kasur tipis, dan jendela kayu yang menghadap langsung ke sawah. Bagi Emily, ini adalah dunia yang sama sekali baru, tidak nyaman dalam definisi kota, tapi menenangkan dalam cara yang aneh. Saat turun dari mobil, koper Emily terjebak di sela kayu bak belakang. Ia berusaha menariknya, tapi justru membuatnya nyaris terjatuh. Disitulah ia pertama kali melihat Harun, seorang pria muda, mengenakan kaos usang dan sarung melingkar di pinggang. Tanpa banyak kata, Harun membantu menarik kopernya,
Lalu tersenyum kecil dan berkata dalam bahasa Inggris patah-patah, "Selamat datang di kampung kami." Emily hanya tersenyum kembali, belum tahu bahwa senyum sederhana itu akan tinggal di hatinya lebih lama daripada yang ia bayangkan. Malam pertama di desa itu sunyi, hanya suara jangkrik dan rintik hujan yang menemani. Emily duduk di depan rumah, memandangi bintang-bintang yang lebih terang dari langit Sydney. Ia menutup mata, menarik napas panjang, dan dalam hati berkata, "Mungkin aku tidak tersesat, mungkin aku baru saja mulai pulang." Harun bukan tipikal pria yang akan menarik perhatian di kota. Tubuhnya kurus, kulitnya legam karena terbakar matahari, dan pakaiannya sederhana, kaos polos yang tampak luntur, celana sobek di lutut, dan sandal jepit usang. Tapi ada sesuatu yang mencolok dari dirinya. Cara ia membawa diri, tenang, ringan, tanpa beban seolah ia berdamai dengan dunia. Emily melihatnya untuk pertama kali saat koper beratnya nyangkut di bak mobil. Sebelum ia sempat meminta tolong, Harun sudah menghampiri dan tanpa banyak bicara membantu melepaskannya. Gerakannya cekatan tapi sopan, seolah tak ingin merepotkan, apalagi menyentuh barang tanpa izin. Setelah menaruh koper, Harun tersenyum, mengangguk pelan, dan berkata, "Selamat datang, Miss Emily." "Ya." Logatnya kental, dan pengucapan namanya terdengar seperti Emily. Tapi itu justru membuat Emily tersenyum lebih lebar. "Iya, Emily," jawabnya sambil membalas anggukan. "Harun," katanya singkat, memperkenalkan diri, lalu segera kembali mengambil gergaji dan potongan bambu yang sempat ia tinggalkan. Rupanya, ia tengah membantu Pak Gito memperbaiki pagar belakang rumah. Hari itu, Emily tidak banyak bicara dengannya, tapi ia mulai memperhatikan Harun dari kejauhan. Setiap pagi ia datang membantu, kadang menyapu halaman, kadang membersihkan got, kadang mengantar belanjaan Ibu Gito ke warung. Tak ada yang menyuruh, tak ada yang membayar. Ia hanya melakukannya begitu saja. Sore harinya, saat Emily duduk di serambi rumah menulis catatan perjalanannya, Harun lewat membawa keranjang penuh singkong. "Besok saya mau ke air terjun. Kalau mau ikut, saya bisa tunjukkan jalan," katanya, masih dengan bahasa Inggris yang tersendat. Emily terdiam sebentar, lalu tersenyum. "Boleh. Saya belum pernah lihat air terjun di sini." Itu kalimat pertama yang membuka percakapan di antara mereka. Tak banyak, tapi cukup untuk membuat Emily merasa bahwa ia tak sepenuhnya asing di desa ini. Malam harinya, sambil mendengar suara kodok bersahutan di sawah, Emily menulis di jurnalnya, "Hari ini aku bertemu dengan seorang pria desa. Sangat biasa. Tapi senyumnya, aku rasa aku ingin melihatnya lagi besok." Ia belum tahu bahwa itu adalah awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Hari-hari di desa Karangwuluh terasa berjalan lebih lambat, tapi bukan membosankan. Justru dalam keheningan itulah Emily mulai merasakan hidup dengan lebih jujur. Dan tanpa ia sadari, Harun menjadi bagian dari tiap harinya. Pagi itu, seperti biasa, Emily duduk di bel bambu di samping rumah, menyeruput teh tubruk hangat. Harun datang membawa sekeranjang pisang. Ia tidak banyak bicara, hanya meletakkan pisang di dapur dan duduk agak jauh di tepi halaman. Mereka hanya bertukar pandang dan senyum kecil. Aneh, tapi nyaman. Seperti dua orang yang sedang belajar memahami tanpa perlu banyak kata. Beberapa hari kemudian, Harun menepati janjinya. Ia mengajak Emily ke air terjun tersembunyi yang hanya bisa dijangkau dengan jalan kaki melewati hutan dan sawah. Sepanjang perjalanan, Emily terkagum-kagum dengan lanskap yang seolah dilukis oleh tangan Tuhan, pematang sawah hijau keemasan, suara burung yang saling bersahutan, dan wangi tanah yang baru tersiram hujan. Harun berjalan di depan, sesekali menoleh memastikan Emily baik-baik saja. Ia menunjuk pepohonan, menjelaskan nama-nama tanaman obat tradisional meski kadang terbata-bata dalam bahasa Inggris. Tapi justru itulah yang membuat Emily tertawa. Bahasa mereka tidak sempurna, tapi niat dan perhatiannya sampai dengan sangat utuh. Sampai di air terjun, Emily berdiri terpaku. Di depannya, air jernih jatuh dari tebing tinggi, membentuk kolam alami yang tenang dan dingin. Ia menoleh ke Harun yang sedang menaruh tasnya di atas batu. "Tempat ini,
Luar biasa, katanya pelan. Harun hanya tersenyum, lalu menjawab. Saya sering kesini kalau bingung. Di sini, kepala saya jadi tenang. Mereka duduk di batu, kaki terendam air. Obrolan mengalir, perlahan tapi tulus. Emily mulai bercerita tentang hidupnya di Sydney, tentang kesuksesan yang terasa kosong, dan tekanan sosial yang membuatnya kehilangan arah. Harun hanya mendengarkan, tidak menasihati, tidak menghakimi. Setelah lama diam, Harun berkata pelan, "Kalau terlalu banyak kejar yang di atas, kadang lupa yang di bawah. Di sini, kami belajar cukup biar nggak capek terus." Kata-kata sederhana itu membuat dada Emily terasa sesak. Bukan karena sedih, tapi karena tersentuh. Ia belum pernah merasa didengar sejujur itu, bahkan oleh orang-orang terdekatnya di kota. Sejak saat itu, Emily dan Harun menjadi semakin dekat. Mereka tidak perlu banyak janji atau gombal. Harun menemaninya melihat matahari terbit di bukit, mengajaknya ke kebun cabai milik neneknya, bahkan mengajarinya membuat tempe. Sementara Emily mulai mencatat kehidupan desa dalam jurnal dan fotonya. Tapi kini ada satu objek yang sering muncul diam-diam, Harun. Di tengah kesederhanaan, Emily menemukan seseorang yang tidak punya apa-apa, tapi mampu memberinya sesuatu yang paling mahal, rasa damai. Hari itu langit mendung sejak pagi. Udara desa Karangwuluh lebih dingin dari biasanya. Angin bertiup pelan seolah membawa kabar dari langit. Emily sedang duduk di serambi rumah, menulis jurnalnya ketika tetes-tetes hujan pertama mulai jatuh. Awalnya gerimis, lalu menjadi deras dalam hitungan menit. Petir menyambar sekali, disusul angin yang menelusup masuk lewat celah-celah kayu. Atap rumah homestay mulai bocor. Air menetes dari langit-langit, tepat di atas ranjang dan di dekat rak buku kecil tempat Emily menyimpan kameranya. Ibu Gito panik, mencoba menampung air dengan baskom dan ember, tapi kebocoran semakin banyak. Tanpa diminta, Harun muncul. Basah kuyup, dengan jas hujan plastik yang sudah sobek, ia membawa selembar terpal biru besar dan alat-alat pertukangan. Ia langsung naik ke atap rumah, memaku kayu tambahan dan menutup bagian bocor dengan terpal. Tangannya gemetar karena dingin, pakaiannya lekat dengan air hujan, namun ia tetap bekerja dengan sabar. Tidak banyak bicara, hanya fokus memperbaiki. Emily berdiri di bawah, menatapnya dengan mata yang mulai berkaca. Ini bukan adegan film romantis. Tidak ada musik latar, tidak ada kata-kata puitis. Tapi justru karena itu, semua terasa begitu nyata. Hatinya berdesir. Ia sadar, ia sedang menyaksikan bentuk cinta paling tulus yang pernah ia lihat. Tanpa bunga, tanpa hadiah mahal, hanya tindakan nyata. Perhatian yang diam-diam tapi penuh makna. Setelah semuanya selesai, Harun turun, menaruh alat, dan berdiri di depan pintu. "Maaf, saya basah semua. Gak enak rumahnya jadi berantakan," katanya pelan. Emily tersenyum, menatapnya lama. "Terima kasih, Harun. You didn't have to do that." Harun hanya mengangkat bahu, lalu menjawab, "Kalau saya bisa bantu, kenapa tidak?" Di malam itu, Emily duduk di kamarnya, mendengar hujan terus turun. Tapi kali ini, tidak ada lagi tetesan air di lantai, tidak ada lagi kekhawatiran. Yang ada hanyalah perasaan hangat yang tumbuh di dadanya. Sebuah rasa yang tak pernah ia alami bahkan dalam hubungan paling mewah di Sydney. Ia menulis di jurnalnya, "Cinta bukan tentang siapa yang paling hebat berkata-kata, tapi siapa yang diam-diam hadir saat kamu paling butuh." Sejak hari itu, Emily tahu hatinya mulai berpihak. Bukan pada karir, bukan pada impian kota besar, tapi pada sesuatu yang lebih dalam, keberadaan seseorang yang hadir tanpa syarat. Dan nama orang itu adalah Harun. Hari-hari berlalu terlalu cepat. Tanpa terasa, waktu Emily di desa Karangwuluh sudah mendekati akhir. Seminggu lagi ia harus kembali ke Sydney, kembali ke proyek, rapat, dan kehidupan lamanya yang dulu terasa penting. Tapi kini, setiap kali membayangkannya, ada rasa sesak yang muncul. Seolah ia akan meninggalkan sesuatu yang lebih dari sekadar desa, ia meninggalkan seseorang. Harun tahu Emily akan segera pergi,
Tapi ia tidak pernah menyinggungnya. Ia tetap seperti biasa, datang pagi-pagi, membantu di ladang, sesekali mengantar Emily jalan-jalan ke kebun atau ke pasar kecil desa. Tapi ada jarak tipis yang mulai muncul. Bukan karena mereka menjauh, melainkan karena keduanya sadar, akhir dari kebersamaan ini semakin dekat. Malam sebelum kepergian Emily, Harun mengajaknya naik ke bukit tempat mereka biasa melihat matahari terbenam. Mereka naik motor tua milik Harun, melewati jalanan tanah yang becek setelah hujan, diselingi tawa kecil ketika motor hampir terpleset. Di tengah bukit, mereka duduk di atas tikar pandan, memandangi langit yang mulai berubah jingga. Angin sore meniup rambut Emily, dan untuk pertama kalinya selama berminggu-minggu, tidak ada suara di antara mereka. Hanya denting serangga hutan, desiran angin, dan suara hati yang berdebar dalam diam. Akhirnya Harun bicara. Suaranya pelan nyaris tak terdengar. "Besok kamu pergi, ya?" Emily mengangguk. "Iya, jam 9 pagi." Harun menunduk, menggenggam tangan sendiri. "Saya nggak tahu harus ngomong apa. Saya cuma senang kamu datang ke sini." Emily menatapnya. Mata Harun tak mampu menyembunyikan kesedihan yang tenang. Bukan ratapan, tapi luka yang disimpan rapi. "Harun, aku juga nggak tahu kenapa tempat ini, dan kamu, bisa begitu berarti. Aku datang ke sini cuma mau rehat, tapi malah menemukan sesuatu yang jauh lebih besar." Harun tersenyum tipis. "Saya nggak bisa janji apa-apa, Em. Saya cuma orang biasa. Hidup di sini, kerja seadanya. Nggak bisa bawa kamu ke tempat jauh, ke gedung tinggi." Emily menggeleng. Air matanya mulai menggenang. "Dan aku nggak butuh gedung tinggi. Aku cuma butuh seseorang yang bisa duduk diam di sampingku, seperti ini." Angin bertiup lebih kencang. Harun menatap Emily, lalu memeluknya perlahan. Pelukan canggung, tapi penuh rasa. Tak ada kata, "Aku cinta kamu." Karena cinta seperti ini tak perlu diucap keras-keras. Ia cukup hadir dalam perpisahan yang menyesakan. Sebelum turun dari bukit, Harun berkata, "Kamu selalu punya tempat pulang di sini. Kapanpun kamu mau." Emily tidak menjawab. Ia hanya menatap langit sore yang mulai gelap, lalu menoleh ke Harun dengan senyum yang lebih mirip tangisan. "Dan kamu akan selalu ada di hatiku, bahkan jika kita tak bertemu lagi." Malam itu, Karangwuluh lebih sunyi dari biasanya. Dan di balik keheningan itu, dua hati diam-diam saling menggenggam meski akan segera berjauhan. Pagi itu, suasana desa Karangwuluh terasa lebih sunyi dari biasanya. Langit cerah, matahari pelan-pelan menyinari pucuk-pucuk bambu dan genting rumah warga. Tapi bagi Emily, sinar pagi terasa menyilaukan, bukan karena terang, tapi karena ia harus mengucapkan selamat tinggal pada sesuatu yang terasa seperti rumah, meski baru ia kenal dalam hitungan minggu. Harun tidak mengantar sampai ke bandara. Ia hanya berdiri di pinggir jalan kecil, menyaksikan mobil yang ditumpangi Emily perlahan menjauh dari desa. Ia tidak melambaikan tangan, hanya berdiri diam dengan mata yang basah tapi tak menangis. Emily menoleh dari jendela belakang, menggigit bibir agar air matanya tidak jatuh. Tapi gagal. Ada rasa yang tercekat di dadanya, perih yang tak bisa dijelaskan. Di perjalanan, Emily tak banyak bicara. Pikirannya melayang pada sore terakhir di bukit itu. Pada pelukan pertama dan mungkin satu-satunya. Pada kalimat terakhir Harun yang terus berputar di benaknya. "Kamu selalu punya tempat pulang di sini." Sesampainya di Sydney, Emily kembali ke hidup lamanya. Proyek-proyek besar menunggu. Rekan kerja menyambut dengan tepukan hangat. Bahkan ada tawaran promosi baru. Tapi yang dulu membuatnya bangga, kini terasa hambar. Ia mulai sadar bahwa kesuksesan tanpa koneksi batin hanyalah kemenangan yang sepi. Ia menatap foto-foto desa yang ia cetak dan pajang di dinding ruang kerja. Ada gambar sawah pagi hari, anak-anak berlari di pematang, dan tentu saja satu foto diam-diam yang diambilnya. Harun sedang membetulkan pagar, wajahnya serius tapi damai. Emily mulai menulis artikel perjalanan untuk majalah arsitektur, bukan tentang bangunan, tapi tentang landskape kehidupan. Tentang desa kecil di Jawa yang mengajarkannya apa arti cukup,
dan tentang seorang pemuda yang tak tahu bahwa dirinya telah menyelamatkan hati yang nyaris padam. Waktu berjalan. Sebulan. 2 bulan. Emily belum kembali. Tapi hatinya belum bisa berpaling. Di sisi lain, Harun tetap hidup seperti biasa. Membantu panen, memperbaiki rumah warga, dan sesekali duduk sendiri di bukit tempat mereka terakhir bersama. Ia memegang kertas kecil yang diselipkan Emily sebelum pergi. Hanya satu kalimat ditulis dalam bahasa Indonesia yang sudah ia pelajari. "Aku akan kembali, jika kamu masih menunggu." Dan Harun masih menunggu. Apakah Emily akan kembali? Akankah Harun tetap menunggu? Atau waktu akan menghapus jejak rasa di antara mereka? Ini bukan akhir. Ini hanya jeda. Kalau kamu ingin tahu kelanjutan kisah mereka, klik subscribe sekarang. Akan ada part 2 yang lebih mengharukan. Karena terkadang, cinta sejati butuh keberanian untuk kembali ke tempat di mana hati pernah merasa paling hidup.